ada yang wali santri yang di situ mencium tangan saya bingung. Ini loh menunjukkan ya ini nggak rajin bersolawat, tapi yang rajin solawat itu buyut saya, kakek saya, abah saya, semua itu yang. Tapi Allah memuliakan bukan hanya buyut dan kakek saya atau abah saya, tetapi saya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersolawat, yang dimuliakan bukan hanya kita, tetapi yang dimuliakan adalah anak turun kita. Oleh karena itu, ayo kita wariskan apa? Yaitu kemuliaan ini terhadap anak-anak kita, anak turun kita. Dengan cara apa? Kita beristiqomah untuk melakukan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo rajin-rajin sholawat agar supaya kita turunkan kepada anak-anak kita yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa riwayat yang selanjutnya? Zada tasyrifan wa ta'diman, yaitu kemuliaan. Kalau tadi kemuliaan, ini adalah penghormatan. Penghormatan itu bagaimana? Kita ambil contoh. Saya itu setiap kali datang ke rumah teman saya, alhamdulillah saya itu dikasih dimuliakan oleh teman-teman saya. Setidaknya ke rumah teman itu saya dikasih kopi, dikasih teh. Ada yang ke rumahnya saya dibikinkan cilok. Nah, itu kan saya dimuliakan. Ada loh orang ke rumah temennya itu cuma dilihat saja pakai hordeng. Wah, ini penyakit ini, pasti nyari utangan. Saya nggak pernah digitukan, alhamdulillah. Oleh karena itu, barokahnya sholawat maka bisa kita dapatkan, bukan hanya kita yang mendapatkan, tapi anak turun kita. Itulah hadis qudsi yang saya kutip dari hadis Rasulullah SAW, yaitu fadilahnya orang bersolawat. Tatkala itu Rasulullah melakukan setelah Isra Mi'raj, kemudian turun ke Sidratul Muntaha, pada saat itu malaikat Jibril menunggu. Tadinya malaikat Jibril menunggu sendirian, tetapi tatkala Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW pada saat ke situ ada dua malaikat. Malaikat itu ditanya oleh baginda Nabi, engkau siapa? Saya adalah temannya daripada malaikat Jibril. Apa tugas engkau? Tugasku adalah menghitung. Kenapa Rasulullah bertanya semacam itu? Karena jari beliau itu banyak sekali, jari malaikat tersebut. Ditanya, menghitung apa? Apa saja bisa ya Rasulullah? Apakah engkau bisa menghitung dedaunan, bahkan dedaunan yang sudah jatuh maupun belum jatuh? Iya. Pasir yang ada di pantai bisa. Bahkan menghitung air yang hujan itu juga bisa. Lalu baginda Nabi mengatakan, apakah engkau bisa sesuatu yang tidak bisa engkau hitung? Ada ya Rasulullah, sesuatu yang nggak bisa kehitung. Apa yang nggak bisa kau hitung adalah pahalanya umat engkau yang bersolawat kepada engkau. Maknanya kalau kita bersolawat itu pahalanya gede sekali. Oleh karena itu kalau saking gedenya malaikat pun tidak bisa tidak bisa menghitungnya. Luar biasa. Oleh karena itu kita ayo bersolawat. Bahkan kita itu kalau dengan solawat kita bisa ngeprank malaikat. Apa? Yaitu mengucapkan dengan kata-kata jazallahu anna sayyidina Muhammad bima huwa ahlu. Barang siapa yang membaca solawat ini saja, maka malaikat itu nulis pahala kita. Balik lagi masih ada, balik itu masih ada terus. Nah, ini maknanya kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi, pahalanya gede sekali dan banyak sekali. Oleh karena itu, ayo kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dulu para ulama, orang-orang yang faham dengan sastra Arab, yaitu membuat solawat, ungkapan rasa cintanya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Ungkapan cinta, kemudian apa? Menulis syair-syair, kemudian apa? Menulis histori daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka membukukan dalam sebuah kitab, kitabnya ditulis banyak. Ada Simtud Duror, ada Maulidud Diba, ada salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu ayo kita baca. Itu adalah salawat ungkapan daripada baginda, ungkapan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh. Antal murtaja yaumaz ziham. Engkau adalah harapan satu-satunya orang tatkala yaumaz ziham. Pada saat itu sudah tidak ada hari pertolongan, yaitu kecuali pertolongan dari Allah. Hari yang crowded, yaitu di hari kiamat.
Kalau kita di hari kiamat itu menemukan baginda Nabi Muhammad SAW dan kita mencintainya, fa insya Allah kita mendapatkan syafaat. Itu salah satunya. Oleh karena itu, ayo kita rajin bersolawat, rajin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita bersolawat rajin, fa insya Allah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan cara kita bersalawat kepada baginda Nabi. Yang kedua cara mencintai kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan menjauhi secara total apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau definisi sunnah itu menurut fikih, boleh kamu lakukan, boleh enggak. Kalau Anda melakukan mendapatkan pahala, kalau enggak Anda lakukan kita enggak apa-apa. Itu definisi sunnah secara fikih. Tapi definisi sunnah menurut akidah adalah kalau kita mengamalkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu merupakan bentuk aplikasi cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih sunnah itu? Sunnah itu ma'udhifa min qaulin wa fi'lin au takririn ila nabiyyina Muhammad SAW. Sunnah itu adalah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian takrir itu yang dilakukan oleh sahabat tapi nggak dicontohin oleh baginda Nabi. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat berjamaah. Kemudian tatkala selesai sholat berjamaah, Rasulullah berdiri. Kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tadi siapa setelah takbiratul ihram membaca kabiro? Rasulullah itu kan mengajarinya Allahumma ba'id itu. Nah ini teman-teman yang doa iftitahnya itu kabiro atau Allahumma ba'id ini. Kalau Allahumma ba'id yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kabiro tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah setelah itu ada salah satu sahabat ngacung bahasanya, saya ya Rasulullah. Apakah Rasulullah mengatakan inti ahlil bid'ah? Enggak ahlil bid'ah katanya. Lalu Rasulullah menjawab, ana ata'ajjab, saya takjub. Ya Allah, tatkala kamu baca doa kabiro tadi, yaftahu abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah, digerojokkan rahmatnya tatkala kita sholat. Lah ini kan menunjukkan apa? Ini nggak diajarkan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah membiarkan saja. Itu disebut takrir. Maka Sayyidina Ibnu Umar berkata, semenjak Rasulullah berkata semacam itu, maka aku tidak pernah meninggalkan sholat tanpa membaca kabiro. Ini adalah sebuah takrir. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, ayo kita ikuti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ayo kita ikuti. Kita ambil contoh yang dikatakan oleh Rasulullah, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum sambil berdiri. Maka ya sudah, kalau kita minum jangan sambil berdiri. Di antaranya Rasulullah SAW makannya itu SOP makannya itu luar biasa. Rasulullah itu antara perut dengan dadanya itu bidang dadanya. Oleh karena itu Rasulullah itu lifestyle hidupnya itu sehat. Maka lifestyle si hidup sehat itu bagian daripada sunnah. Kita ambil contoh, Rasulullah itu hijrah itu kurang lebih umurnya 52 tahun. Dan Rasulullah itu setelah itu memimpin perang kurang lebih 27 kali. Maknanya Rasulullah itu orang yang sehat. Saya pernah datang ke Turki, di situ melihat pedangnya Rasulullah SAW, pedangnya sangat luar biasa. Di sini ada beberapa permata. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah kalau urusan dakwah, beliau all-out. Lah ini kalau perangnya luar biasa model semacam itu, maka Rasulullah itu memimpin perang di atas umur 52 tahun. Ini menunjukkan Rasulullah hidupnya sehat. Maka hidup sehat ini bentuk kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maka lifestyle hidup yang sehat itu bentuk cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ayo kita hidup sehat. Bagaimana? Rasulullah mengajarkan makan kurma, kemudian apa? Minum susu putih dan lain sebagainya. Kita bisa mengkaji bagaimana lifestyle hidup sehat itu dengan metodenya Rasulullah, metodenya para dokter-dokter agar supaya apa? Kita itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita, cinta kita itu diantaranya lifestyle hidup sehat. Maka kalau ada yang umur 50 merasa tua, jangan. Karena Rasulullah itu hampir umur 60 masih memimpin perang. Oleh karena itu 60 itu masih muda kita ini. Apalagi belum 50, jangan ngerasa tua.
Karena apa? Lifestyle kita harus kita perbaiki agar supaya kita bentuk daripada aplikasi cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW tatkala itu di Madinah, beliau memiliki rumah. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW sakit. Tatkala sakit itu beliau mengunjungi daerah makam Baqi. Di Baqi itu beliau mendoakan. Bukan hanya makam Baqi, makam para syuhada yang lain itu didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk didoakan. Ini dalil bahwasanya ziaratul kubur, ziarah makam aulia itu adalah ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Karena Rasulullah mengajarkan hal ini. Pada saat itu Rasulullah mendoakan para syuhada itu. Lalu apa yang terjadi? Beliau itu tatkala di Baqi, beliau dalam keadaan sakit. Beliau itu bahkan dipegang oleh para sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, panasmu itu kok panas banget ini? Ini 2 kalinya orang biasa itu. Kalau kita sakit, ya itu sakit biasa. Tetapi apa? Rasulullah itu begitu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, panas betul." Nah, Rasulullah pada saat itu dibawa ke rumah beliau. Pada saat itu beliau, apa yang dilakukan tatkala beliau sakit? Beliau berusaha menjadi imam. Menjadi imam sholat. Tapi suatu ketika Rasulullah sudah tidak kuat lagi, barulah sahabat yang lain hentikan untuk menjadi imam sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sontak pada saat itu, mungkin itu adalah tanda dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti setelah aku wafat, yaitu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah atau yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan umat Islam pada saat itu. Memang betul, setelah beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang melanjutkan kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah sakit pada saat itu, sudah tidak bisa sholat. Singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW yang rumahnya di belakang kita itu, di dalam situ Rasulullah menghembuskan nafas terakhir beliau. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu ada malaikat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, apakah engkau mau menambah umurnya ribuan tahun? Apakah engkau siap menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Apa yang dikehendaki Allah, aku siap. Ini kalau kita ditawarin mau umur panjang, mau berapa tahun? 1000, 2000, kita bisa memilih. Tapi Rasulullah enggak, memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau ingin menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala?" Apa fasilitasnya? Kalau dicabut nyawa kita enggak sakit. Kemudian ditanya oleh baginda, "Apakah seluruh umatku ini akan merasakan sakit?" "Iya ya Rasulullah, oleh karena itu aku nggak mau menggunakan fasilitas itu." Sontak saja tatkala beliau dicabut nyawanya, apa yang terjadi? Beliau kesakitan.